Quran Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1 sampai 11. Ada yang mau baca? Ya, surah Al-Mu'minun ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, yang sangat beruntung dan ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, insya Allah. Dan itu akan dijanjikan dengan surga Firdaus, Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi, insya Allah bersama para nabi. Nah, saya tidak usah bacakan karena saya akan bahas satu-satu ayat karena mengambil waktu lagi. Baik, kita lanjut. Imam Ahmad mengatakan, Haddatsana telah menceritakan kepada kami dengan serentetan sanadnya. Jadi isnadnya. Isnad itu jamak dari sanad. Ya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa-siapa seterusnya. Menyambung sampai ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, bahwa jadi dia pernah mendengar Khalifah Umar ibnul Khattab mengatakan, Rasulullah SAW apabila diturunkan wahyu kepadanya, itu terdengar suara seperti lebah di dekat wajahnya. Suara lebah biasa dengar, mendenging-denging kecil, halus. Ini mungkin seperti ada bisikan wahyu dari malaikat Jibril yang menyampaikan. Dan juga mungkin dari gemuruh hati Nabi SAW ketika menerima ayat itu. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, kami diam sesaat. Dan beliau SAW kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, berilah kami tambahan dan jangan engkau kurangi. Kemudian berilah kami kemuliaan dan janganlah engkau hinakan kami. Berilah kami dan janganlah engkau menghalangi kami dari pemberianmu. Pilihlah kami dan janganlah engkau kesampingkan kami. Dan ridhoilah kami dan jadikanlah kami puas dengan keputusanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku 10 ayat. 10 ayat. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya ia masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Itu ayat 1. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan seterusnya hingga akhir ayat 10. Akhir ayat 10, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Allazina yaritsunal firdausa, yaitu orang-orang yang mereka mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya itu kekal selama-lamanya. Nah, Imam Nasai mengatakan dalam kitab tafsirnya
Haddatsana juga telah menceritakan pada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Haddatsana Ja'far an Abu Imran an Yazid ya ibnu Babanus qala yang mengatakan, saya langsung saja artinya ya. Nah, kami pernah bertanya kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin, ibunya para orang-orang beriman. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Ya. Nah, Siti Aisyah qalat menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Ya. Jadi apa-apa yang ada dalam Al-Quran terwujud dalam perilaku ya kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha membaca firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntunglah. Aflaha itu sangat beruntung. Falaha beruntung. Sama akbar. Akbar itu sangat besar, maha besar. Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau kabir besar, ya. Tapi akbar lebih besar. Isim tafdil. Ya. Nah, berikut kita lihat. Qala al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani. Haddatsana Ahmad ibnu Ali dan seterusnya panjang. Ya, panjang ya. Dengan rentetan isnadnya. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, Allah menciptakan di dalamnya segala macam apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati pun manusia, seorang manusia pun. Sesudah itu Allah berfirman kepadanya, surga Aden itu, berbicaralah kamu. Maka surga berkata, qad aflahal mu'minun. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Ya. Nah, Ka'bul Ahbar mengatakan surga Aden berkata demikian karena mengingat semua kehormatan yang disediakan oleh Allah di dalamnya bagi orang-orang mukmin. Abul Aliyah mengatakan bahwa lalu Allah Subhanahu wa taala menyitirkan kalimat tersebut dalam kitabnya. Itulah dalam Al-Qur'an. Nah, hal tersebut telah diriwayatkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Nah, untuk itu Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan berikutnya, haddatsana ya, dan seterusnya dengan serentetan isnadnya sampai pada Abu Sa'id. Ya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang bangunannya terbuat dari batu bata emas. Ini batu bata emas. Bukan batu bata merah atau batu bata ya apa ringan ya. Ini emas ini. Kemudian dan batu bata perak. Ya mungkin selang-seling atau bagaimana. Pokoknya penataannya Allah yang menjur buat. Arsiteknya langsung Allah. Coba. Luar biasa. Nah, serta Allah Subhanahu wa taala memberinya tanam-tanaman. Luar biasa. Lalu Allah berfirman kepadanya, berbicaralah kamu. Surga itu. Lalu Jannatu Aden mengatakan, sesungguhnya sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Ayat pertama, surah Al-Mu'minun. Maka para malaikat memasukinya dan mereka berkata, beruntunglah engkau.
Surga itu sebagai tempat para raja. Para raja. Jadi kita yang masuk surga itu seperti raja. Semua apa yang kita kehendaki, mimma tasyaun, diberikan dari apa saja yang kita inginkan. Bahkan tadi yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbetik dalam hati pun, kita akan dapatkan di surga. Nah, dari Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden dengan tangannya atau kekuasaannya sendiri langsung. Surga Aden ini adalah surga pertengahan. Kita tahu ada 7 tingkatan surga. 7 ya, yang paling tinggi Firdaus, Jannatul Firdaus. Yang paling rendah Jannatul Ma'wa, ada yang berbeda ya. Yang tengah-tengah tingkatan keempat, jadi 3 di atasnya, 3 di bawahnya. Keempat, itulah surga Aden. Surga Aden. Saya punya anak 5. 1 laki-laki, tengah-tengah, yang ketiga. 2 di atas perempuan, 2 di bawah. Menjaga kakaknya, adiknya. Nah itu. Jadi dengan tangannya sendiri Allah menciptakan surga Aden, memakai batu bata dari intan putih di satu surga yang lain ya. Jadi itu banyak variasinya juga surga. Ya. Nah, kemudian batu bata yakut merah dan batu bata zabarjat hijau. Testerannya itu dari minyak kasturi yang harum sekali. Minyak itu luar biasa. Nah, batu bata kerikilnya dari mutiara. Nah, mutiara. Dan rerumputannya dari za'faron. Kemudian Allah berfirman kepadanya, berbicaralah kamu. Ini banyak hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang itu, tafsirnya. Maka surga Aden mengucapkan, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangatlah beruntung orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi keagungan dan kebesaranku, tidak boleh ada seorang bakhil pun, seorang bakhil yang kikir bertempat padamu surga itu. Ini surga Aden, apalagi Firdaus. No way. Tidak ada jalan. Ya. Jadi tidak ada tempat, tidak boleh ada seorang bakhil pun bertempat padamu dalam surga, berdampingan denganku. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqa syuhha nafsihi, ya, faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, gigili. Apakah medit apalah gitu ya. Faulaika, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflihun. Ya. Sama satu akar kata dengan falaha, aflaha gitu. Nah, berikut. Jadi qad aflahal mu'minun ini sungguh telah sangat beruntung, berbahagia, beroleh keberhasilan orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Ini yang perlu kita jabarkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada ciri khasnya. Yang di ayat kedua, yang pertama, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka fi sholatihim, dalam sholat mereka
khashi'un, mereka khusyuk. Siapa yang khusyuk dalam salatnya? Ada? Ya, seberapa persen itulah. Saya kira memang tidak akan ada yang sempurna selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita menuju ke sana. Ya. Jadi sungguh sangat beruntung kalau khusyuk. Ada khusyuknya lah minimal. Itu sudah beruntung. Nah, makin beruntung itu sungguh beruntung. Ali bin Abu Talha itu telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya khashi'un, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, lagi tenang, khusyuk dalam salat. Ya. Telah diriwayatkan dari Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu an bahwa khusyuk artinya ketundukan dan ketenangan hati. Hal yang sama dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, nah, ketenangan hati mereka membuat mereka menundukkan pandangan matanya, tunduk, tawadu dalam kehidupan. Terus dan merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan bahwa dahulu sahabat Rasulullah SAW dahulu sahabat Rasulullah SAW itu kalau sholat selalu mengarahkan pandangan mereka ke langit. Lihat ke langit. Sholat. Ya, mungkin karena merasa Allah ada di atas langit, iya kan? Gitu ya. Ya, memang ada ayat menyatakan Allah di langit, tapi langit yang mana? Langit itu semua. Dimanapun di luar bumi itu langit. Dan bumi ini kita berputar. Saat ini langit kita di atas, tapi orang-orang Amerika misalnya yang lagi malam, langitnya dibawa ke sini. Jadi bukan karena ke atasnya itu, ke langitnya. Tempat bersemayamnya Allah. Allah meliputi semua. Sarana besarnya itu kelihatan di mana pun ada. Sama kalau kita lihat itu bulan, kita jalan di bumi, selalu ada bulan. Tidak ikuti kita. Diikuti karena saking besarnya. Jadi Allah itu mengikuti kita juga dimanapun kita berada. Sampai tersembunyi pun. Iya. Tetapi setelah Allah menurunkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un, maka mereka menundukkan pandangan matanya ke tempat sujud mereka. Kemudian Muhammad Ibnu Sirin melanjutkan bahwa sejak saat itu pandangan mereka tidak melampaui tempat sujud. Jadi kita lihat kalau kita sholat, jangan melewati tempat sujud sampai lihat pantatnya orang. Maaf, ya, jangan lihat tempat sujud. Jadi antara tempat sujud dengan kaki kita nanti tangan kita, ya, di situ tempat sujud. Dan apabila seseorang sudah terbiasa memandang ke arah langit, tidak bisa dia rubah langsung. Karena kebiasaan begini mendongak ke atas. Maka hendaklah dia memejamkan matanya supaya tidak lihat yang lain-lain, ada burung terbangkah, ada lampu, tidak lihat. Supaya begitu. Tapi kalau dia sudah bisa menundukkan pandangan, kan gampang ya, insya Allah. Tunduk. Jangan memejamkan mata. Sunnahnya itu tidak memejamkan mata. Kenapa?
Karena ada fungsinya itu mata kalau terbuka dalam sholat. Iya kan? Bagaimana fungsinya? Mata yang terbuka dalam sholat. Kita lihat sampai ke tempat sujud. Itu berfungsi untuk mengetahui kalau ada orang lewat di depan kita sholat. Maka harus ditepis. Harus dihalangi. Jangan dia lewat. Di batas tempat sholat kita. Tapi jangan yang jauh di depan kamu mau tepis juga. Enggak boleh. Lari-lari gitu. Jangan. Ya. Jadi ada yang lewat begini. Tepis. Kalau dari sana. Kalau dari sini bagus tepisnya begini. Pakai tangan kiri. Jangan begini. Pernah kejadian nyata ini. Ada orang dari sana dia kasih begini. Diambil tangannya disalamin. Dikira orang mau salaman. Padahal orang lagi sholat. Mau tahan dia. Astagfirullah. Jadi jangan begini. Begini. Supaya dia tidak ambil tangan. Dia orang sholat. Dikasih begini. Dia lihat tangan. Ada yang sodorkan tangan. Mau jabat tangan. Jadinya jabat tangan dalam sholat. Jadi itu. Fungsi pertama. Fungsi kedua. Kita melihat. Mata itu melihat. Tempat sujud siapa tahu ada binatang buas. Binatang berbahaya lah gitu, bukan buas yang bagaimana besar, ular, kalajengking, ya, dan lain sebagainya. Kita boleh singkirkan atau kalau masih mengganggu, boleh kita bunuh. Gerak, tidak apa, tidak batal sholat kita karena ada keperluan yang memang penting. Sama Rasulullah SAW pernah menggendong ke cucunya dalam sholat, tidak batal. Jadi kalau ada keperluan dalam sholat, ada yang mengganggu sholat ya, apalagi membahayakan, boleh bergerak. Biasa ada orang bunyi HP-nya, dia lupa mati silent, tetap nyalakan, tidak matikan, matikan saja. Ada anak kita sholat tarawih misalnya, biasa ini ibu-ibu nih, sholat tarawih, anaknya menangis, dia biarkan situ, ambil gendong, ya, gitu, gerak silakan. Lanjutkan tetap sholatnya, lanjutkan. Nah, kemudian Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui Ibnu Abbas, juga Atta Ibnu Abu Rabah secara mursal, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hal serupa, yaitu memandang ke langit ini. Pernah juga Rasulullah SAW demikian sebelum ayat turun. Jadi khusyuk dalam sholat itu tiada lain hanya dilakukan oleh orang yang ingin memusatkan hatinya, perhatiannya ya pada sholatnya, menjimbukkan diri dengan sholatnya, melupakan hal yang lain, ya. Makanya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua kecil yang lain tidak usah diingat dulu, minimal dalam sholat. Ya, jangan. Ya. Jadi konsentrasi. Yang berhubungan sholat yang diingat, yang di luar sholat jangan. Itu mudah-mudahan kita bisa khusyuk. Maka persiapan sebelum sholat, usahakan ada hal-hal yang bisa mengganggu sholat kita, dihilangkan dulu atau dihentikan. Ya, misalnya lagi masak, ibu-ibu nih, lagi masak jangan yang diperkirakan akan mendidih belum selesai sholatnya, sampai selesai dulu sholat masaknya atau matikan dulu. Ya. Nah, insya Allah dalam keadaan seperti inilah ya seseorang merasakan ketenangan dan kenikmatan dalam sholatnya. Kita akan lama merasa suka lama ya sholat ya. Makanya sholat kita itu sholat kita kalau berjamaah disunnahkan diperingkas singkat. Ini maksudnya tapi tetap tumaknina. Maksudnya sebenarnya sholat yang kita lakukan itu ketika sholat berjamaah itu lebih cepat sebenarnya dari sholat sunat.
Tapi sekarang terbalik. Sholat berjamaahnya bagus, lama. Tapi sholat sunat sendiri cepatnya. Padahal justru ketika kita sholat sunat sendiri kan, yang sendiri ya, yang sendiri itu kan kita sendiri yang punya waktu. Cuma orang tergesa-gesa juga. Dia tidak nikmati sholatnya. Apalagi kalau qiyamul lail, coba usahakan kita resapi dengan baik. Nikmati itu sholat bacaan kita. Khusyuk. Ya. Nah, terus kita lihat. Nabi ya, ada hadis dari Imam Ahmad dan An-Nasai melalui sahabat Anas dari Nabi SAW telah bersabda, aku dijadikan senang kepada wewangian. Maka sunnahnya kita memakai wewangian laki-laki. Kalau perempuan boleh, tapi hanya untuk suaminya. Tidak boleh untuk umum. Kalau misalnya ke pesta, jangan pakai wewangian. Tercium oleh laki-laki lain itu, maaf, ada hadisnya itu. Menyatakan seperti berzina dengan lelaki yang lain itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi aku dijadikan senang kepada wewangian termasuk wanita. Ya, wanita. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan wanita, tidak mau menikah, maaf. Bukan termasuk umatnya Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi tidak ada istilah kepastoran dalam Islam yang tidak mau menikah, dan itu menyalahi fitrah. Selain sunnah ya, fitrah manusia itu berpasangan. Jadi makanya ada yang cari jalan belakang. Berzina nih. Kalau berzina, na'udzubillah. Ini sangat dilarang. Nah, kemudian dan dijadikan kesenangan hatiku bila dalam sholat. Nabi senang itu dalam sholat. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hai Bilal, azanlah, hiburlah kami dengan sholat. Jadi Nabi SAW menunggu-nunggu waktu sholat itu. Senang. Ketika sholat seperti terhibur, kita rileks, tidak stres, berkepanjangan apalagi. Waktu-waktu sholat itu waktu yang bagus kita untuk ya sholat ketemu Allah. Jadi khusyuk ini. Qad aflahal. Nah sekarang kita lihat. Bagaimana kalau orang tidak khusyuk dalam sholat. Misalnya dia masih ingat yang lain apa macam-macam lah. Insya Allah ya, tetap beruntung. Tidak sampai merugi. Apalagi celaka. Memang ada ayat Allah dalam surah Al-Ma'un kan. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Jangan berhenti sampai di situ. Ada sambungannya. Yang bagaimana itu? Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari, untuk Allah menggunakan kata an sholatihim, dari sholat mereka. Sahun, mereka lalai. Bukan fi sholatihim sahun, dalam sholat mereka lalai. Jadi syukur. Tapi kita berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Ya kan? Itulah orang yang sangat beruntung, orang mukmin. Ya. Berusaha khusyuk. Ya. Kita lanjut. Ayat ketiga. Ciri kedua. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang mereka 'anil lagwi, dari perbuatan perkataan yang sia-sia, tidak berguna, mu'ridun, mereka berpaling, tinggalkan. Ya.
Jadi termasuk di sini berpaling dari hal-hal yang batil, ya, yang cakup syirik, maksiat, ya. Nah, termasuk misalnya main domino. Siapa biasa main domino sini? Maaf, ini perbuatan sia-sia, menghabiskan waktu, buang-buang waktu. Dulu Ji, oh, alhamdulillah sudah sadar. Mantap. Mantan. Main domino, gaplek. Gaplek kan ada juga istilahnya orang Jawa ya. Gaplek itu dekat gafal, gafilun. Orang-orang yang lalai. Lama-lama maaf bisa jadi lale. Ya, main gaplek, begadang, yang tidak ada perlunya, tidak ada kepentingan, jangan cepat tidur. Cepat kita tidur. Insya Allah supaya cepat bangun. Bangun untuk qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dari sebagian malam bertahajudlah setelah tidur itu. Nah, jadi dalam surah Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza marru billagwi marru apa? Marru kirama." Wa iza, dan apabila marru mereka melewati atau bertemu dan ya bertemu dengan anil lagwi, dari perbuatan bil lagwi itu yang membuat yang perbuatan sia-sia, dia lewati, dia tinggalkan, tidak singgah. Biasa ada begitu deh. Iya, ada di sini, ada orang lagi apa, minuman keras dan judi, dia nonton juga mau tahu, atau main domino, ikut Tommy main domino. Maru kiroma, dia lewati, tinggalkan dengan menjaga kehormatannya, ya, dirinya. Nah, Qatadah mengatakan, demi Allah, mereka telah diberi kekuatan oleh Allah yang membuat mereka tidak terpengaruh dan dapat meninggalkan hal-hal tersebut yang sia-sia, yang menghabiskan waktu. Wal asr, demi waktu kan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Illa, hanya kecuali 4 itu. Jangan lepas dari 4 itu. Jadi kita ini bisa meninggalkan tidak berguna lagi ya. Ini karena rahmat dari Allah, kekuatan dari Allah. Ayat keempat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mereka lizzakati, dengan zakat itu fa'ilun, mereka mengerjakan, mereka tunaikan, bayar zakat. Ya. Menurut kebanyakan ulama, makna yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini adalah zakat harta, zakat mal. Termasuk juga ada zakat mal. Maaf, ingatkan istri kita kalau ke mall belanja, kalau tahu zakatnya, infak sedekahnya lah ya, gitu ya, keluarkan infaknya. Padahal ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah diturunkan di Mekah, kebetulan waktu itu di Mekah, masih di Mekah. Jadi sebenarnya ayat Makkiyah disebut bukan karena dia diturunkan di Mekah ya, jangan salah paham. Tapi disebut ayat Makkiyah karena sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Sesudah hijrah, ayat Madaniyah. Walaupun tidak harus turun di Madinah. Kan pernah turun di Mekah. Ketika Fathul Mekah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kan gitu. Di Mekah diturunkan. Tapi disebut ayat-ayat Madaniyah. Karena setelah hijrah. Jadi patokannya hijrah itu. Sebelum Makkiyah, sesudah Madaniyah. Nah, itu termasuk ayat Makkiyah. Dan sesungguhnya zakat ini baru difardukan, diwajibkan setelah di Madinah pada tahun kedua hijrah.
Hijriah. Sama dengan perintah puasa, ya, Ramadan yang wajib. Nah, jadi menurut makna lahiriahnya, zakat yang difardukan di Madinah itu hanyalah mengenai zakat yang mempunyai nisab dan takarannya khusus. Ada jelas hukum-hukumnya sudah pasti. Jadi lebih khusus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141. Ini ayat termasuk ayat Makkiyah. Ya, sebelum hijrah. Waktu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya, panen. Ya. Apa haknya? Wa fi amwalikum haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Pada harta kalian ada haknya orang yang tidak berpunya atau kekurangan. Baik yang datang meminta-minta maupun yang menjaga kehormatannya tidak mau meminta. Ini yang perlu kita cari. Iya. Yaitu dengan kita sedekahkan kepada orang yang fakir, miskin, ya. Jadi jangan ki marah-marah kalau ada pengemis datang ke rumah tak. Sampai dibentak. Hai, pergi, jangan datang lagi. Itu peluang kita beramal. Syukurlah kalau dia datang. Dia menganggap kita bisa memberinya. Seberapa saja. Kalau tidak ada, bilang maaf ya, belum nanti. Jangan ki hardik. Jangan ki ya. Nah, dapat pula diartikan ya makna yang dimaksud ini adalah zakat ini adalah tazkiyatun nafs, mensucikan nafs jiwa, diri. Ya, dari kemusyrikan, kekotoran. Ya, sama pengertiannya dengan di surah Asy-Syams ayat 9 10. Qad aflaha Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba, dan sungguh merugilah man dassaha, barang siapa yang mengotori dirinya, hatinya, lebih ke jiwanya. Makanya di ayat lain kan Allah berfirman kan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawabin, ya, orang yang senantiasa bertobat, mensucikan hatinya, dia istighfar. Ini lebih mensucikan ke hati, ya, dalam. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang mensucikan dirinya lebih ke fisiknya, tohara. Tohara kan itu seperti kita wudhu, itu secara lahiriah kan. Tapi yang paling penting di dalam dulu. Ya, dari kemusyrikan, segala kemunafikan, ya, hasad, dengki dan lain sebagainya. Kemudian dalam firman Allah juga dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7 Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang musyrik. Ya. Siapa itu? Allazina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Celaka. Bahkan kalau kita lihat di ayat itu, lil musyrikin, seperti orang musyrik. Musyrik artinya dia tidak laksanakan perintah Allah. Dia abaikan. Mungkin dia lebih perintah ke hawa nafsunya, apalah. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi sebenarnya makna zakat ini ditunaikan itu dua, jiwa dan harta, benda, barang kita. Bahkan termasuk badan kita. Badan kita ini. Badan kita ini perlu disucikan juga. Seperti dengan puasa. Iya, puasa itu mensucikan, bersihkan ini. Membakar, lemak-lemaknya. Termasuk membakar dosa-dosa kan. Ramadan, makna Ramadan. Jadi puasa. Dilanjutkan setelah Ramadan juga. Jangan hanya Ramadan puasa. Lanjutkan. Itulah orang yang rajin puasa, yang disiapkan pintu khusus, pintu Rayyan, ya, dari surga. Kemudian ayat 5 kita lihat dan 6.
Walladzina hum li furujihim yuhafizun, ya. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka li furujihim, dengan kemaluan mereka, hafizun, mereka menjaga. Tidak sembarang maaf, tidak sembarang dipakai dia, ya. Tapi memang dimanfaatkan, bukan hanya untuk kencing. Itu ada alat reproduksi manusia. Manusia menyuruh kita bereproduksi. Dan Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang banyak, tentu berkualitas. Jadi menikah ini masih bujang. Jangan tidak menikah, ya. Hafizum. Terus illa, kecuali tadi. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, pasangan mereka sebenarnya ini. Azwaj, zaujan, ya. Pasangan. Kalau perempuan suaminya, kalau laki-laki istrinya. Au ma malakat aimanuhum. Nah, ini lebih ke suami ini. Atau yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, itu budak, tawanan perang itu, ya. Ya, tapi ini sekarang sudah tidak ada budak, ya. Maaf, tidak ada budak. Pembantu itu bukan budak. TKW. Misalnya di Arab itu, mungkin ada orang Arab yang bahlul, ya, dia kira itu budaknya, digauli. Aduh, salah. Itu pembantu bekerja. Ya. Cuma mungkin juga pengaruh, mungkin juga lagi pengaruh karena berdua istrinya pergi, ya. Di situ kan perempuan, ya, timbul nafsu, maka harus dijaga. Dijaga itu. Nah, jadi istri budak atau memang, ya, atau istri kedua, ya, boleh, silakan. Tapi sudah beristri memang halal nikah, ya. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercelah kalau dimanfaatkan sesuai yang halal, bahkan jadi nilai ibadah, ya. Ya, karena itu kita lihat disebutkan sebaliknya, famani bettago waro azalika, maka barang siapa yang mencari di belakang itu yang halal, yang haram tentu, yang sembunyi-sembunyi, ya, zina apa segala macam, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nauzubillah min zalik. Maaf, orang Nasrani ada sebagian, ya, yang saya ketemu, dia kan ditanya suaminya itu berzina di luar, dia bilang biarlah, ndak apa, yang penting kembali botolnya. Ih, ini aduh, tidak ada membersihkan. Kalau Islam jelas harus bersih, jangan. Astagfirullah. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, ya, terus telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, ya, kemudian dari Sa'id, ya, dari Qatadah, bahwa pernah ada seorang wanita, ini seorang wanita mengambil budak laki-lakinya. Dia kaya, wanita ini ada budaknya laki-laki sebagai kekasihnya. Bergaul di situ dan mengatakan bahwa ia itu melakukan perbuatannya berdasarkan takwil dari firman Allah, auma malakat aimanukum, atau budak yang kamu miliki. Memang ayat-ayat Al-Quran itu umum. Qad aflahal mu'minun, mu'minun orang-orang beriman, laki-laki sebenarnya. Tapi itu bisa mencakup perempuan, bisa. Seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai sekalian orang-orang beriman, laki-laki sebenarnya itu, tapi masuk perempuan. Tapi khusus ini ini budak ini, perempuan ini, dia bilang itu termasuk untuk perempuan. Maka dia gaul. Ya, bergaul. Nah, lalu dia ditangkap dan dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwa perempuan ini telah menakwilkan suatu ayat dari Al-Quran yang menyimpang, ya, menyimpang, tidak benar. Kemudian budak laki-laki itu dihukum pancung.
budaknya karena dianggap berzina di apa ya walaupun sebenarnya budaknya tidak tahu, mungkin dipaksa, mungkin juga. Tapi ya namanya budak dimiliki sebagai wujud penyesalan dari wanita ini, budaknya yang diam. Perempuan ini karena dia tidak tahu, dia bebas ya dari hukuman. Khalifah Umar berkata kepada wanita itu, engkau sesudah itu haram bagi seorang muslim. Jadi sesudah itu jangan lagi. Jangan ada perempuan yang bergaul dengan budak. Jadi kalau menggauli budak itu kan tanpa nikah memang. Ya. Ya. Jadi asar ini berpredikat gorib, asing ya. Nah, lagi mungkoti. Nah, disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir surah Al-Maidah. Saya kira tidak usah terlalu panjang ini. Karena waktu ya. Kita fokus lagi, lanjut di ayat ke-8. Ya, siapa lagi ciri-ciri orang yang sungguh beruntung? Wallazina hum ya li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka dengan amanat yang diberikan kepadanya dan janji mereka ra'un, mereka laksanakan. Ya. Dipimpin, dia betul-betul laksanakan, usahakan. Ra'in. Jadi dia manage. Bukan sekedar menunggu kesempatan, tidak. Dia betul-betul laksanakan itu. Amanah dan janjinya. Ya. Jadi dan itu termasuk orang yang tidak khianat ya. Ya, wa iza tumina ya khona, itu ciri orang munafik. Jadi kalau dia diberi amanah dia tidak tunaikan. Apabila dia jawab wa iza wa'ada khalafa ya. Apabila dia berjanji dia ingkari. Wa iza hadasa kadzaba. Ya, apabila dia berbicara itu dusta, itu ciri munafik. Kalau ada dua di sini, diberi amanah dia khianat, dia berjanji dia tidak laksanakan. 2/3 munafik. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai terjadi. Ayat 9. Ya, langsung saja. Wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka orang-orang yang atas solat mereka semuanya mereka menjaganya. Ya. Nah, sebenarnya tepat waktunya ya. Sebagaimana pernah sahabat Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, mengerjakan salat di dalam waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing. Dalam kitab Mustadrak ya, Imam Hakim menyebutkan as-salatu fi awali waqtiha. Mengerjakan salat pada awal waktunya. Ya, itu. Jadi salat jaga termasuk salat-salat berjamaah ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada hadis Rasulullah SAW bersikap istiqomah. Istiqomah, lurus dan istiqomahlah, dan sekali-kali pahala kalian tidak akan dihitung-hitung. Tidak usah hitung-hitung itu. Jangan kita berbuat amal karena menghitung mau melihat berapa. Jangan. Untuk mencapai ridha Allah. Yarjuna rahmatahu ya, karena mengharapkan rahmat dari Allah dan ridhonya. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Dan tiada yang dapat memelihara wudunya melainkan hanya orang yang beriman. Jaga juga wudu kalau bisa. Ya, begitu batal wudu. Bahkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Seperti Bilal bin Rabah. Sampai
dijamin masuk surga ya. Nah, setelah menyifati ini, Allah kemudian menutup dalam ayat terakhir 10 dan 11 itu, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi ya, ya surga ya. Ya, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka yang mewarisi Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal, insyaallah. Saya kira ini dulu karena waktu. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal inayah. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, silakan. Ya, silakan. Ini yang mantan domino. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan tadi mungkin 3 ini. Iya, banyak juga itu 3. Yang pertama Ustaz tadi dijelaskan bahwa seorang hamba iya itu kan dipakai bergaul dengan tuannya tanpa nikah. Tanpa nikah, iya. Betul. Boleh kau istri-istri dan budakmu. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, di mana, apakah tidak haram itu? Iya. Ini kan budak. Dan itu di dalam Al-Quran dijelaskan di situ bahwa istri-istrimu dan budakmu. Berarti pengertiannya di sini adalah gauli istrimu dan budakmu. Sementara dikatakan bahwa budak itu tidak perlu dinikahi. Yang kedua Pak Ustaz, singkat-singkatnya. Ini kan orang tidak menikah karena ada yang tidak suka. Oh iya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ada memang yang tidak mau, meskipun banyak yang suka. Tidak mau. Tidak mau. Ush, bahaya itu. Ada seorang pelopor filsuf namanya Rabia Al-Adawiyah. Iya. Saya sudah tahu. Dia adalah filsuf Sufi. Ya. Iya. Dia tidak mau menikah meskipun banyak yang melamarnya. Dengan alasan bahwa dia takut cintanya itu beralih selain daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia takut kalau dia hanya mau masuk surga dan menghindar dari neraka, tapi dia betul-betul dia cinta kepada Allah karena rela, sehingga dia tidak mau menikah. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana posisinya dikaitkan dengan bukan umatnya Rasulullah yang tidak menikah. Nah, yang terakhir Ustaz, di surah di surah kedua Al-Baqarah di ayat 43, di situ dikatakan bahwa allazina aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Saya hubungkan dengan di Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu tentang puasa itu orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz, kenapa ayat ini tidak diundang orang-orang yang beriman di ayat 43, padahal dua-duanya adalah wajib, salat dan zakat. Di ayat 43 hanya langsung dikatakan aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Jadi kalau salat, keluarkan zakat bersama-sama orang yang sujud dan rukuk. Sementara di ayat 183 dikatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ini saya cari-cari itu di mana letak perbedaannya. Kenapa tidak dikatakan juga di situ hai orang-orang yang beriman di ayat 43? Apakah di ayat 43 itu Pak Ustaz diperuntukkan itu untuk semua umat manusia? Nah,
Nah, itu pertanyaannya. Saya kira masih banyak, tapi ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Kalau satu orang bertanya, tak tiga pertanyaan, ya deh. Banyak sekali. Baik, ini mungkin. Baik, pertama, kenapa dibolehkan menggauli budak perempuan? Budak perempuan ya. Itu auma malakat yang kamu miliki. Aimanukum, tangan kalian. Seakan-akan milik kita, sudah milik kita. Mau diapakan aja, silakan. Sampai digauli tanpa dinikahi, halal. Karena milik kita. Kemudian, jadi tidak haram ya itu menggauli. Memang tidak perlu nikah karena miliknya. Sudah jadi miliknya. Diapakan pun bagaimana. Nah, kemudian digauli. Terus dia hamil kemudian melahirkan, maka bebas budaknya, bukan lagi budak dari istri. Itulah hebatnya Islam. Sebenarnya ingin memerdekakan budak. Dia jadi ibu dari anaknya. Jadi kalau ada budak yang disukai, itu bagus, syukurlah. Ya. Ya, sampai melahirkan. Itu. Jadi merdeka dia. Nah, kemudian mengenai kisah Sufia, seorang sufi wanita Rabiatul Adawiyah. Ini sebenarnya sufi yang sebenarnya, maaf, kalau kita lihat tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak sesuai dengan contoh Nabi dalam Islam. Mungkin karena selera sufinya memang tapi itu lebih ke pribadinya. Tapi kepribadian ini jangan dicontoh yang lain, jangan, tidak bisa. Dan sesungguhnya belum tepat, harus dia rubah. Karena waktu bersama Allah, ya memang pasti ketika bersama suami, ya istri atau pasangan kita, kan waktu khusus kepada Allah itu kan tidak ada. Tapi kebersamaan ini, kebersamaan suami istri tetap dalam Islam, itu terjamin separuh agamanya. Ini yang tidak diketahui. Separuh agamanya terjamin. Karena itu juga ibadah. Memandang istri saja dengan senang, dengan apa? Ibadah. Apalagi menggauli jima ya itu ibadah yang luar biasa. Melahirkan lagi ada anak, keturunan, itu ibadah. Ya makna zuhud, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Bukan begitu maksudnya. Tapi bukan terikat hatinya pada dunia atau pada suaminya, istrinya. Bukan. Bukan karena itu. Ya, bukan itu yang dia selalu ya jadi patokan, bukan, tapi ajaran Islam tetap. Ya. Jadi bersama-sama untuk mendukung. Makanya muncul hadis ini. Rasulullah SAW kan mengatakan, saya adalah yang terbaik. Sebagai contoh bagi umatku. Saya yang terbaik. Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Penutup penyempurna dari seluruh nabi dan seluruh rasul. Nah, sekarang apa kata Rasul? Saya sholat lail. Tapi saya juga tidur. Jadi tidak boleh juga sholat lail sepanjang malam. Ingat, tidak boleh. Saya puasa, tapi saya juga berbuka. Tidak boleh puasa sepanjang tahun, setiap hari. Paling banyak puasa Nabi Daud, selang-seling itu. Paling banyak. Dan kemudian dilanjutkan terakhir. Dan saya juga menikah. Saya juga menikah. Berpasangan. Dan itu, itu termasuk insya Allah ciri yang tidak mau menyamai Allah. Allah memang tidak. Jadi kalau ada orang mau sendiri, jangan-jangan mau kayak Tuhan ini. Tidak beristri. Apalagi beranak kan. Allah itu tidak beranak. Apalagi istri saya tidak punya. Ini ada orang begitu tidak mau beristri. Alasan apapun tidak boleh. Kecuali mungkin kalau pasangannya tidak mau.
Misalnya dia ada apa ya tadi yang ada tidak suka, tidak cocok atau apa calonnya ya. Atau memang tidak mampu lagi apa tuh. Itu mungkin kan tidak bisa bahagia, susah juga. Kecuali kalau pasangannya mau boleh. Kalau dia tahu, tapi dia harus menyampaikan itu ya. Nah, sekarang. Jadi kemudian Rasulullah SAW menutup dalam hadis itu yang terkenal. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Coba. Ada yang tidak suka nikah? Saya kira kalau di sini ada yang tidak suka tidak normal. Tidak, malah mau nambah. Ih, betul ini Bapak juga. Sampaikan, nanti ada yang sampaikan ke istri tak. Malah mau nambah, tapi harus adil. Bukan karena nafsu ya, karena ibadah. Karena mau jalan tol masuk surga bersama istri ya. Itu berat itu. Berat. Ya, di situ. Jadi itu ya, enggak ada itu istilah enggak boleh. Terus aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tidak disebut orang beriman karena orang yang sholat, ya zakat, apalagi sholat berjamaah, itu orang sudah beriman insya Allah. Tidak perlu lagi disebut, ya orang sudah ini. Saya ingin sedikit lebih menjelaskan. Di sini kan didahului dengan aqimus sholah. Sholat kan sudah ada sholat, zakat itu bergandengan. Tapi kenapa ada lagi warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya disuruh sholat berjamaah, bukan sekedar sholat sendiri. Misalnya laki-laki sholat sendiri di rumah, itu lelaki soleha namanya, bukan lelaki soleh. Kayak perempuan saja. Jadi sholat berjamaah lah di masjid. Perempuan saja tetap disuruh berjamaah. Walaupun dia di rumah misalnya dengan anak-anaknya yang perempuan, anak laki-lakinya belum dewasa mungkin ya. Nah itu silakan. Tapi kalau dia mau ke masjid, lebih baik kalau menurut saya. Dan tidak boleh dilarang. Apalagi masjid kita sudah dekat, aman ya. Kondisi dulu mungkin ada sedikit asbabul wurudnya itu karena kondisi masjid jauh ya, tidak aman, ada fitnah apa. Ini kalau tidak ada insya Allah di masjid lebih baik. Apatah lagi kalau saya tidak bisa berjamaah di rumah. Kalau bisa berjamaah di rumah, oke, boleh dikatakan lebih baik. Di situ ya. Ya, cukup barangkali. Ada yang satu lagi? Kalau ada satu mau, kalau ada. Saya kira sudah terwakili ini. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, saya kira cukup sekian. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.